Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar walaupun kalian sekarang ini belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar bahasa Sasak bab 1 yaitu sejarah Sasak. Dalam bab 1 ini yang kita pelajari adalah yang pertama itu adalah Islam wetu telu di Gumi Sasak. Yang kedua, sebab munculnya Islam wetu telu. Yang ketiga, arti dan makna wetu telu. Keempat, komunitas dan ritual wetu telu. Jadi anak-anak, sejarah Sasak ini harus kalian ketahui karena kalian berada di Pulau Lombok. Suku yang ada di Pulau Lombok adalah suku Sasak. Sedangkan agama yang mereka anut di suku Sasak tersebut itu adalah agama Islam. Jadi bab 1 ini kalian pelajari tentang Islam wetu telu. Tetapi sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur atas kesehatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita dan juga agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan lancar. Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Selesai. Nah, anak-anak kita masuk ke materi yang pertama, itu adalah Islam wetu telu. Apa itu Islam wetu telu? Islam wetu telu adalah sistem kepercayaan sinkretik hasil saling silang ajaran Islam, Hindu dan unsur animisme dan antropomorfimisme atau Buddha. Jadi anak-anak, sebelum Islam masuk ke Pulau Lombok, sudah ada di sini ajaran agama Hindu ataupun Buddha. Ya, di situ yang kedua yang kalian harus ketahui juga adalah komunitas Islam wetu telu. Komunitas Islam wetu telu itu adalah segolongan minoritas dari etnis Sasak penganut sistem kepercayaan sinkretik hasil saling silang ajaran Islam, Hindu, animisme, antropomorfimisme atau Buddha. Adanya sinkretik semacam itu tercermin pula pada sejumlah lontar yang ditemukan di Pulau Lombok. Banyak di antara lontar tersebut dimulai dari lafal Bismillah, tetapi selanjutnya memberikan ajaran yang jelas berdasarkan filsafat Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, yang nomor 3, Vogelai Saeng mengatakan Islam wetu telu adalah agama Majapahit, atau karena Majapahit dulu menganut agama Hindu dan Buddha, sehingga Vogelai Saeng mengatakan adalah Islam wetu telu itu adalah agama Majapahit, yaitu Hindu dan Buddha yang sudah dipernis dengan ajaran Islam. Nah, pada awal penyebaran agama Islam di Lombok, para penyebar agama Islam itu tidak pernah menyinggung adat, malah sebaliknya menggunakan adat ini sebagai alat penyebar Islam selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Al-Quran itu ditulis dengan memakai tinta Cina, begitu pula dengan kitab-kitab agama dengan bahasa Arab disusun dalam bahasa Jawa kuno dalam bentuk tembang. Yang kelima itu adalah pada awal penyebar Islam, para penyebar ini tidak diwajibkan secara langsung kepada masyarakat Gumi Sasak untuk sholat wajib, tetapi yang cukup hanya sholat wajib itu hanya kiai dan pemangku saja. Hal ini yang sampai sekarang
terjadi sebuah bentuk ajaran Islam wetu telu. Materi yang kedua adalah sebab munculnya Islam wetu telu. Berdasarkan penjelasan Bu Guru tadi, secara rinci dapat dijelaskan bahwa sebab-sebab munculnya Islam wetu telu itu sebagai berikut. Yang pertama itu akibat proses Islamisasi yang belum tuntas. Penyebab utama munculnya Islam wetu telu ini karena akibat proses Islamisasi yang belum tuntas menyebabkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah kedatangan Islam pada saat kuatnya kepercayaan tradisional seperti animisme, dinamisme, antropomorfisme atau Buddha. Yang kedua, dominasi ajaran Hindu Majapahit pada waktu itu telah mendalam. Yang ketiga, para mubalik yang menyampaikan ajaran Islam meninggalkan tempat untuk menyebarkan agama Islam ke tempat atau ke daerah lain seperti Sumbawa, Dompu, Bima. Yang keempat, para murid yang melanjutkan pengajaran agama Islam memiliki keilmuan tentang Islam yang belum tuntas dari gurunya. Yang kelima, keengganan dan ketidakmampuan menafsir kembangkan ajaran Islam. Itu akibat dari proses Islamisasi yang belum tuntas. Nah, sebab munculnya Islam wetu telu yang kedua adalah metode dakwah yang tidak merusak adat istiadat setempat. Sikap toleransi para mubalik terhadap kepercayaan lokal tradisional menimbulkan persepsi tersendiri di kalangan masyarakat Sasak bahwa ajaran Islam sejatinya tidak berbeda dengan kepercayaan leluhurnya. Yang ketiga, kebijakan politik keagamaan para penguasa Hindu Bali Lombok yang menghambat proses pembinaan keagamaan umat Islam. Yang keempat, penyebaran agama Hindu secara aktif dilangsungkan dan semakin pudarnya keislaman pada masyarakat Sasak. Seorang pendeta berkasta Brahmana bernama Nirarta aktif menyebarkan agama Hindu dengan mencoba meramu antar unsur dalam ajaran Islam, Hindu dan kepercayaan tradisional atau Buddha. Kepercayaan tradisional suku Sasak sewaktu kedatangan Islam itu ada 3, yaitu animisme, dinamisme, dan antropomorfisme atau Buddha. Akibat proses Islamisasi yang belum tuntas yang tadi Bu Guru jelaskan itu menjadi penyebab utama munculnya Islam wetu telu. Hal ini terlihat bahwa yang pertama, kedatangan Islam pada saat kuatnya kepercayaan tradisional. Kedua, ajaran Hindu Majapahit yang telah mendalam. Ketiga, para mubalik meninggalkan tempat untuk menyebarkan agama Islam ke tempat lain. Keempat, para murid memiliki ilmu tentang Islam yang belum tuntas dari gurunya. Yang kelima, ketidakmampuan mengembangkan ajaran Islam. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu materi bahasa Sasak kita bab 1 sejarah Sasak. Untuk materi berikutnya nanti kita pelajari pada minggu yang akan datang. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali minggu yang akan datang. Bu Guru harapkan kalian tetap sehat, jaga terus protokol kesehatan, ikuti protokol kesehatan dan hindari kerumunan serta Bu Guru harapkan kalian selalu sehat. Terima kasih, selamat pagi.